warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Bagaimana keadaannya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelasnya silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Sebelum mulai materi pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Widya, Hadir. Azah, hadir. Ica, Hadir. ya baik, hadir semua. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai energi dalam sistem kehidupan. Apa sih tujuannya kita mempelajari energi dalam sistem kehidupan? Jadi nantinya setelah melalui beberapa pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep energi, mampu mengidentifikasi dua bentuk energi, mampu mengidentifikasi 4 jenis perubahan bentuk energi, dan yang terakhir nanti siswa diharapkan mampu menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi. Nah, ngomong-ngomong tentang energi, ada yang tahu apa itu energi? Nah, jadi energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Contoh sederhananya saja, saat kita berjalan, bernafas, itu kita membutuhkan sesuatu yang namanya energi. Selain manusia, tumbuhan dan juga hewan juga membutuhkan energi untuk proses tumbuh dan berkembang. Jadi setiap kita melakukan usaha atau kegiatan itu kita membutuhkan yang namanya energi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk energi. Nah, bentuk energi ini ada dua macam, yaitu energi potensial dan juga energi kinetik. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai energi potensial. Apa sih energi potensial itu? Mungkin ada yang tahu? Ya, tidak. Jadi energi potensial merupakan energi yang ada dalam benda akibat dari posisi atau kedudukannya. Energi potensial ini dibagi lagi menjadi dua, ada energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Untuk energi potensial gravitasi ini dipengaruhi oleh tarikan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda tersebut. Contohnya bisa dilihat di PPT, ada buah apel yang jatuh dari pohonnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari energi potensial gravitasi. Selanjutnya, energi potensial gravitasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama dipengaruhi oleh massa benda. Massa. Yang kedua dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Yang ketiga dipengaruhi oleh ketinggian benda. Nah, apa sih hubungan dari ketiganya? Hubungan antara energi potensial, massa, percepatan gravitasi, dan juga ketinggian. Untuk hubungannya bisa dilihat di rumus energi potensial. Rumus dari energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H. Nah, hubungan dari ketiganya ini saling berbanding lurus, di mana jika massanya besar, maka energi potensialnya semakin besar, dan juga sebaliknya. Untuk ketinggian juga berbanding lurus dengan energi potensial. Jika semakin tinggi kedudukan dari benda tersebut, maka energi potensial yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, selanjutnya, selain energi potensial gravitasi, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa energi potensial itu salah satunya ada energi potensial pegas. Nah, apa sih perbedaannya? Untuk yang energi potensial pegas ini dipengaruhi oleh tarikan atau regangan yang diberikan kepada benda tersebut. Contohnya saat kita menarik ketapel. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari energi potensial pegas. Jadi besar kecilnya energi potensial pegas yang dihasilkan itu bergantung dari besar kecilnya tarikan atau regangan yang diberikan kepada benda tersebut. Nah, untuk bentuk energi yang terakhir yaitu energi kinetik. Jadi energi kinetik merupakan energi yang terdapat pada benda yang bergerak. Contohnya saat kita berlari, itu kita akan menghasilkan energi kinetik. Nah, energi kinetik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya massa benda.
Dan faktor yang selanjutnya adalah kecepatan. Nah, hubungannya antara massa, kecepatan, dan energi kinetik bisa dilihat di rumus energi kinetik. Ada yang tahu apa rumus energi kinetik? Setengah mv Ya, benar, setengah mv kuadrat. Nah, massa dan kecepatan ini berbanding lurus dengan energi kinetik. Semakin besar massa, maka energi kinetiknya semakin besar. Nah, kecepatan juga seperti itu. Jika semakin cepat, maka energi kinetik yang dihasilkan juga semakin besar. Contoh sederhananya, ketika ada seekor gajah dan manusia yang berlari secara bersamaan, namun kecepatannya ini sama. Akan tetapi nanti energi kinetik yang dihasilkan ini akan berbeda, karena massa dari gajah otomatis kan lebih besar ya dari manusia. Jadi energi kinetik yang dihasilkan juga akan semakin besar dibanding dengan energi kinetik manusia. Setelah kita mempelajari mengenai bentuk energi, kita akan mempelajari tentang perubahan bentuk energi. Jadi energi ini mempunyai kemampuan untuk berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contohnya, energi listrik berubah menjadi energi cahaya, energi kimia menjadi energi kinetik, energi listrik menjadi energi panas, dan energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai perubahan bentuk energi, ini Ibu ada LKS, bisa kalian pelajari terlebih dahulu. Bisa kalian pelajari, Ibu beri waktu 5 menit. Bisa dibaca-baca dulu. Nah, kita akan melakukan satu permainan. Ibu akan memberikan secara random kepada kalian spidol ini, lalu kita akan menyanyikan lagu Balon Tuh Ada 5. Nah, ketika nanti ada lirik dor, barang siapa yang memegang spidol akan Ibu beri satu pertanyaan. Sudah siap? Siap. Dimulai dari dia. Balonku ada 5, Batu balon hanya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau kok. Ayo, Mbak Ica, silahkan dikerjakan LKS. Bisa dibuka LKS-nya terlebih dahulu. Bisa dikerjakan untuk yang kegiatan 1, percobaan yang pertama. Silakan, bisa dimulai Mbak Ica. Boleh berdiri. Nah, selanjutnya datanya bisa dimasukkan di tabel percobaan atau tabel pengamatan. Nah, jangan lupa dihitung energi potensialnya ya. Besar energi potensial. Bagaimana, sudah Mbak Ica? Sudah. Ya, bisa ditulis di depan jawabannya. Bisa, boleh maju. Jadi benar sekali, hasilnya adalah 3 joule. Kita bahas dulu ya. Di LKS sudah diketahui bahwa massa batu adalah 300 gram. Bisa dimasukkan 300 gram. Kita ubah dulu menjadi kilogram, dibagi dengan 1000. Jadi 0,3 kilogram. Nah, massanya sudah diketahui 0,3 kilogram. Nah, untuk percepatan gravitasinya kita memakai ketetapan yang 10 meter per sekon kuadrat. Untuk ketinggian sudah diketahui di LKS adalah 1 meter. Nah, kita masukkan ke rumus energi potensial. Masanya diketahui 0,3, kita masukkan 0,3. Untuk percepatan gravitasinya ketetapan 10 meter per sekon kuadrat, dan untuk ketinggiannya 1 meter. Kita kalikan semua jadi 3 joule. Selanjutnya kita bahas bersama-sama mengenai pertanyaan yang ada di LKS. Bisa dibuka setelah tabel pengamatan. Untuk yang kegiatan pertama, untuk pertanyaan yang pertama, semakin besar massa benda maka semakin Besar energi potensial yang dimiliki suatu benda. Benar. Jadi semakin besar massa, semakin besar pula energi potensial yang dihasilkan. Kemudian
pertanyaan yang kedua, semakin tinggi letak suatu benda dari permukaan tanah, maka akan semakin Besar energi potensial yang dimiliki benda. Ya, benar. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa ketinggian itu berbanding lurus dengan energi potensial yang dihasilkan. Yang terakhir, sebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya energi potensial. Masa, percepatan gravitasi, ketinggian benda. Ya, benar sekali. Bisa dilihat sesuai rumus ya. EP sama dengan masa kali percepatan gravitasi ketinggian. Selanjutnya kita lanjut permainan sekali lagi untuk percobaan kegiatan yang kedua. Tadi terakhir di Mbak Widya. Baiknya. Alamku ada 5, lupa-lupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan. Ya, silakan Raza dikerjakan untuk kegiatan yang kedua. Dirangkai sesuai gambar yang ada di LKS ya. Bisa mulai dirangkai. Nah, bisa diamati perubahan yang terjadi pada lampu. Kemudian nanti hasilnya bisa dimasukkan ke tabel pengamatan. Sudah. Nah, selanjutnya bisa dimasukkan datanya di tabel pengamatan. Sudah. Nah, ya. Bisa dipresentasikan ke depan, Mbak Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan Energi kimia, kemudian menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya dan energi panas. Jadi untuk yang energi kimia kita tadi kan memakai baterai. Nah, baterai ini di dalamnya ada komponen kimia seperti seng, nikel. Nah, bahan-bahan kimia tadi kita sebut sebagai energi kimia. Kemudian kok bisa menjadi energi listrik? Karena komponen-komponen kimia yang ada dalam baterai itu akan menghasilkan arus listrik ketika kita sambungkan dengan kabel. Nah, energi listrik tersebutlah yang nantinya mampu menghidupkan lampu, sehingga nyala lampu itu yang kita sebut dengan energi cahaya. Nah, kenapa kok bisa menghasilkan energi panas juga? Tadi Mbak Azza kan sempat menyentuh lampu ya saat lampunya menyala. Itu kenapa tangan kita terasa panas? Karena arus listrik yang dihasilkan oleh komponen kimia dari baterai tadi juga mampu menghasilkan kalor. Nah, kalor tersebutlah yang dapat menyebabkan tangan kita terasa panas. Bagaimana? Sudah paham atau ada yang ditanyakan? Sudah. Nah, kalau sudah, Ibu simpulkan dulu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita membahas mengenai energi. Jadi energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Nah, energi ini dibagi lagi menjadi dua. Ada dua bentuk. Yang pertama energi potensial dan energi kinetik. Nah, energi potensial ini dibagi lagi menjadi dua. Apa? Energi potensial gravitasi dan energi potensial gas. Selanjutnya perubahan bentuk energi. Jadi energi itu mampu berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Jadi kita sudah bahas sebentar mengenai perubahan bentuk energi. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya seperti yang kita lakukan sehari-hari saat kita menyalakan lampu. Kemudian perubahan energi kimia menjadi energi listrik tadi sesuai percobaan yang menggunakan baterai. Kemudian energi listrik menjadi energi panas. Nah, contoh ini yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada dispenser, kemudian magic jar, dan juga pemanas air listrik. Dan juga masih banyak alat-alat elektronik lainnya yang mampu menghasilkan energi panas. Nah, untuk perubahan bentuk energi yang terakhir adalah energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya pada proses fotosintesis. Nanti proses fotosintesis akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan,
Ibu berikan 5 soal, bisa dikerjakan selama 5 menit. Untuk yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan ke depan. Bisa langsung dimulai mengerjakan. Sudah? Sudah bisa dikumpulkan. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai metabolisme sel. Bisa kalian pelajari dulu, dibaca-baca buku paketnya. Bisa juga cari di jurnal atau artikel-artikel. Nanti bisa dibaca-baca. Demikian pertemuan kita pagi hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.